Selamat datang. Orang tua, berani mencuri di supermarket, berhenti, berdiri di sana. Kamu itu. Kamu itu. Aku baru pertama kali dengar, seumuran begini masih mencuri. Nah, apa kau salah paham? Aku di dalam tadi, membeli kue, dan kue ini sudah dibayar. Sudah dibayar? Kalau sudah dibayar, kenapa alarmnya berbunyi? Kau benar-benar tidak tahu malu. Tidak punya malu, berani-beraninya mencuri. Pakaian kakek itu kelihatannya tidak mampu, tapi meski miskin, jangan sampai mencuri. Nah, aku benar-benar sudah bayar. Aku buru-buru pulang untuk merayakan ulang tahun cucuku. Berhenti. Alarm ini pasti benar. Aku bilang, jangan mentang-mentang tua, cepat keluarkan barang curianmu. Mau keluar supermarket? Tidak akan. Kukatakan sekali lagi, aku tidak mencuri. Minggir. Sial? Mencuri lalu mau lari? Baik, tidak mencuri, ya. Kalau begitu buka bajumu, biarkan kami menggeledah, biarkan semua orang lihat. Hahaha. Di dunia ini, belum ada yang berani menggeledahku. Selain itu, apa hakmu menggeledahku? Tidak ada yang berani? Kau benar-benar sok tua? Aku bilang, dengan apa? Karena kau mencuri barang supermarket. Hari ini aku harus menggeledahmu. Kakek. Yau, mari. Yau, lihat, kakek belikan kue ulang tahun. Suka? Wah, Kue, kakek. Aku paling suka kue. baiklah Yau. Kita pulang makan kue ulang tahun. Pelan-pelan. Bawa cucu sebagai alibi. Aku baru pertama kali dengar, aku bilang, hari ini jika tidak digeledah, kau tidak akan bisa keluar supermarket. Sedang apa? Yau, kenapa kamu mencarinya lagi? Kamu tidak merasa dia bau? Cepat pergi. Ibu kakek membelikan kita kue. Ayo pulang dan makan bersama. Sebentar. Ibu, kakek, kalau begitu, Anda menantunya, kan? Mertua Anda mencuri barang di supermarket kami, menurutmu bagaimana? Mencuri barang supermarket? Bagus. Di rumah mencuri uangku, di luar mencuri barang supermarket, iya kan? Ternyata Anda residivis. Mencuri uang menantu saja, keluar mencuri barang supermarket, saya benar-benar belum pernah lihat orang tua tidak tahu malu sepertimu, tidak punya malu. Saya juga tidak bisa mengurusnya. Kalian mau mengirimnya kemana sana? Sebaiknya dia dimasukkan penjara. Kakek itu mencuri memang salah, tapi kamu sebagai menantu tidak boleh bicara seperti itu. Benar. Mending kamu bayar saja dan bawa dia pulang. Kalian tidak tahu, mertuaku ini, selain kebiasaan buruk ini, dia juga sering berbuat tidak senonoh padaku. Suamiku yang pengecut itu juga tidak berani membantuku. Ini juga jalan terakhirku. Omong kosong, Ayah, kumohon, lepaskan kami bertiga. Kami hanya ingin hidup biasa. Setiap kali dia mencuri, dia membawa putriku sebagai pengalih perhatian. Jika terus begini, masa depan anak akan hancur olehnya. omong kosong. Ayah, kumohon lepaskan kami. Jangan menyiksa kami lagi. Ayo, minggir semuanya, biar saya membongkar dia. Bukankah ini yang punya jutaan penggemar, influencer besar Wang Bing? Kebetulan sekali. Cepat, biar makin banyak orang lihat. Wajah buruk dari orang tua ini. Pak Tua, boleh tanya, kenapa Anda melakukan ini? Apa kau pikir, hukum akan memberikan keringanan untuk orang tua? Aku tidak pernah berpikir begitu. Dan aku juga tidak pernah melakukan hal-hal ilegal. Tapi pintu keamanan ini benar-benar membunyikan alarm. Apakah ini tidak membuktikan bahwa kau mencuri? Pintu keamanan? Apakah tidak mungkin dia salah? Kenapa kalian tidak percaya pada manusia hidup, tapi lebih percaya pada mesin dingin itu? Nona Wang, orang tua ini. Sudah busuk sampai ke tulang. Kamu jangan buang-buang waktu bicara dengannya. Nona, jangan takut. Kami semua bisa membelamu. Benar, orang tua ini harusnya dimasukkan ke penjara, biar tidak membahayakan orang lain. Betul, masukkan ke penjara. Mustahil. Baik. Lawang, kalian lihat apa? Sampai begitu serius? Komandan, pemimpin tua terkena masalah. Pemimpin tua mencuri? Kurang ajar, bajingan ini. Komandan, saya akan segera bawa pasukan ke sana, sudah terlambat. Kamu segera atur wali kota Jiangzhou segera pergi ke lokasi kejadian, untuk membersihkan nama pemimpin tua. Siap. Segera pergi ke Jiangzhou, untuk pemimpin tua memberikan medali bintang Huaguo. Pemimpin tua tidak boleh dihina.
Hampir saja terkecoh oleh wanita bodoh ini. Lin Tuo akhirnya muncul. Siapkan orang-orang kita ke lokasi. Siap? Hari untuk membersihkan aib keluarga Miyamoto tiba. Jangan seperti ini, semuanya, meskipun dia sering kepadaku. Tapi dia toh kakek dari anak-anak, mertuaku. Pak, barang curian itu keluarkanlah, aku bayar untukmu. Asal kamu tidak memukuliku lagi, jangan lagi sentuh-sentuh aku. Diam! Coba katakan sekali lagi. Aku tidak mencuri. Linze, bagaimana bisa menikah dengan wanita seperti wanita berhati busuk? Orang tua brengsek, menantu perempuan sebaik ini. Sampai dari mulutmu terucap bahwa dia berhati busuk. Kamu masih manusia? Dia itu benar-benar binatang. Benar, binatang tua. Benar-benar moral merosot ya. Benar-benar tidak menyangka, di dalam masyarakat kelompok lansia yang paling dikasihi, ternyata masih ada orang seperti ini, ternyata orang tua juga berbeda-beda kelasnya. Kalian ke depannya harus waspada ya. Apa yang dikatakan wartawan Wang benar. Orang tua ini ya, dia itu sampah di antara orang tua. Sampah di antara orang tua. Kalian Kambuh, berarti masyarakat kehilangan satu orang jahat, aduh. Nah, Kakek, obat. kakek bukan orang jahat. Yao Yao, jangan takut. Di sini ada banyak paman dan bibi yang akan membelamu. Dia tidak berani memukulmu lagi. Jangan takut ya, sayang. orang tua brengsek. Cucu perempuan yang begitu patuh. Apa kamu tega memukulnya? Benar-benar binatang. Tidak peduli usia, selamanya binatang. Binatang semacam ini harus dihukum berat. Betul, hukum berat. Harus dihukum berat. Hukum berat. Para hadirin, karena si tua tidak mau kita menggeledah, maka kita geledah sendiri. Semua maju bersama. Ini. Yang memicu alarm. Apa ini pecahan peluru di bekas luka? Siapa sebenarnya dia? Bekas luka tusukan ini. Dan luka tembak. Luka tembak. Kenapa kakek ini punya luka tembak? Dulu dia kerja apa? Dan bekas luka ini kelihatannya sudah lama. Sepertinya kakek ini bukan orang biasa. Punya banyak luka. Sulit dibayangkan, bagaimana kakek bisa bertahan hidup? Kakek, cepat bangun. Nak, Kakek sudah bangun. Tidak apa-apa kakek. kaget ya? Takut? Yao Yao tidak takut. Kakek, sakit tidak? Kakek tidak sakit. Ini adalah kebanggaan seumur hidup kakek. Yao, Yao. Kakek akan mengajakmu beli kue lagi. Ada yang lain? Bukan Anda salah paham. Kami yang salah sangka. Maaf ya kakek. Tolong beritahu kami luka di tubuh Anda sebenarnya dari mana? Umur 16 tahun. Sudah pergi ke medan perang. Keluar dari tumpukan mayat. Dengan bekas luka ini. Apa yang aneh? Medan perang? Perang dengan Jepang? Ini pahlawan tua. Jadi, Anda adalah veteran yang pernah bertempur di medan perang. Betul. Seorang yang turun dari medan perang. Veteran. Seorang veteran yang beruntung. Bapak tua tidak gugur di medan perang, kembali ke kehidupan. Namun kami salah paham begitu. Kami sungguh pantas mati. Dan kamu yang tidak tahu benar salah, terhadap pahlawan tua kita, berkata kasar, supermarketmu yang jelek ini, kami tidak akan datang lagi. Bapak tua, Anda hebat. Anda adalah pahlawan sejati Huaguo kita. Saya minta maaf kepada Anda. Maaf. Bapak tua hebat. Semuanya, kami hampir saja memfitnah seorang pahlawan tua. Kami minta maaf kepadanya. Maaf, pahlawan tua. Maaf. Dibandingkan dengan mereka yang gugur di medan perang. Apa artinya aku pahlawan? Hanya ketika negara menghadapi invasi musuh asing, aku adalah seorang yang bisa maju sebagai prajurit yang membela tanah air. Bapak tua, bisakah Anda ceritakan kepada kami tentang masa lalu?
Generasi kami terlalu sedikit tahu tentang masa lalu. Baik. Kalau begitu, aku akan ceritakan kepada kalian. Orang Jepang itu bukan manusia. Mereka adalah binatang buas. Aku ingat saat aku berusia 16 tahun, aku naik gunung mencari kayu bakar. Saat aku kembali ke desa, seluruh desa penuh dengan darah, penuh dengan mayat. Dari mana datangnya kakek tua sialan ini? Di siang bolong begini kau menyesatkan orang? Siapa kamu? Pahlawan tua ada di sini, sedang menceritakan masa lalunya kepada kami. Apa urusanmu? Itulah, tak ada yang memaksamu mendengarkan. Kalau tak mau dengar, pergilah. Pahlawan tua. Ceritakan masa lalu. Orang tua. Apakah kamu tahu? Meniru pahlawan Huaguo? Apa konsekuensinya? Meniru. Aku, Lintuo, seumur hidup. Jujur dan terbuka. Bertempur di medan perang. Selamat dari 1000 bahaya. Mana ada yang namanya meniru? Itu, aku sedang siaran langsung. Jangan cari masalah di sini. Kata-kata ini masih bertubi-tubi. Orang tua. Apa asal-usulmu? Aku tahu dengan jelas. Dengan kelakuanmu seperti ini, masih mengaku pahlawan Huaguo? Masih mengaku veteran? Mana ada veteran yang hidup seperti kamu? Apa maksudmu? Apa maksudku? Maksudku, kamu hanya seorang yang bicara sembarangan, mencari simpati, penipu tua. Pahlawan tua penuh luka. Aku tak bisa membayangkan. Selain medan perang, tempat apa yang bisa memberinya luka sebanyak ini? Benar, luka-luka ini adalah medali terbaik bagi pahlawan tua. Bukti terbaik. Siapa kamu? Apa hakmu meragukan pahlawan tua? Aku lihat kalian tertipu olehnya. Terlalu dalam. Atau kalian benar-benar bodoh sampai ke tulang? Pahlawan tua apaan? Hanya lelucon besar. Orang, kemari. Hari ini aku akan tunjukkan pada kalian wajah aslinya. Tangkap dia. Kamu sebenarnya siapa? Kamu akan tahu. Tapi bukan sekarang. Tadi kamu bilang orang tua itu menipu kami. Apa kamu punya bukti? Bukti. Tentu ada. Tapi kamu tak berhak melihatnya. Kamu? Pergi. Kami sudah salah paham, pahlawan tua sekali. Jika kamu tak punya bukti, kami pasti tak akan membiarkanmu menyakiti pahlawan tua lagi. Benar. Kami pasti tak akan mengizinkan. Lagi pula, apa hakmu menangkap orang seenaknya? Hak? Baik. Buka mata kalian lebar-lebar. Lihat dengan baik. Kartu identitas wali kota kamu. Kamu adalah wali kota. Karena dia wali kota. Wali kota Jiangzhou. Mereka begitu menargetkan saya. Apakah itu karena waktu itu orang-orang yang membunuh istri? Orang tua ini, kenapa dia provokasi wali kota? Pasti Tuan Miyamoto yang menghubungi dari sana bagus sekali. Negara Hua sejak dulu sangat menghargai pahlawan. Setiap pahlawan tercatat dalam buku. Wali kota ini memeriksa semua data. Sama sekali tidak melihat orang tua ini. Kalian bilang, dia bukan penipu. Atau apa? Fakta membuktikan. Dia meniru pahlawan negara Hua. Menyesatkan orang wali kota, ini akan menangkapnya. Kalian bilang, apakah wali kota ini berhak? Orang besar seperti wali kota mewakili pihak resmi. Yang diketahui pihak resmi pasti benar. Pahlawan tua. Bagaimana mungkin? Saya sebagai menantu perempuannya, bertahun-tahun, tidak mendapat kabar sama sekali, dia sih hanya bisa menipu kalian, kalian para bodoh. Wali kota, Anda ingin menangkapnya, kan? Kami tidak akan menghalangi, silakan. Kau cukup pengertian. Tapi tadi dengar percakapan kalian. Dia adalah mertua laki-lakimu? Bukan, jangan salah paham. Saya sudah bertahun-tahun. Tidak pernah melihatnya, dia selama ini di luar. Dulu apakah dia pernah bilang padamu? Selama ini dia melakukan apa? Dia Selalu bilang, di luar. Bergabung dengan militer. Masuk militer. Kau percaya? Aku sama sekali tidak percaya. Usia segitu pensiun dari militer, bukan berarti punya status tinggi. Tapi juga tidak akan seperti dia berakhir seperti ini. Lihat bajunya, mana seperti pahlawan? masuk akal.
Kalau dia benar-benar veteran, kita semua pasti tahu tentang dia, kan? Di sini ada yang mencurigakan? Ada 2 bekas luka di tubuhnya, lalu bilang dia pahlawan. Kalau yang dioperasi meninggalkan bekas luka, apa mereka semua pahlawan? Masuk akal juga. Mungkin dia benar-benar penipu untuk mendapatkan simpati semua orang. Tapi luka-luka kakek itu pasti ada bekas tembakan. Terus, ada bekas tembakan, tidak membuktikan apa-apa. Mungkin, dia buronan. Setuju. Lagi pula wali kota sudah mengonfirmasi. Apalagi namanya memang tidak ada dalam daftar pahlawan. Tapi aku dengar, nama-nama orang besar menyangkut rahasia inti tidak bisa dicatat dalam daftar pahlawan. Katamu, itu orang besar. Lihat lagi penampilannya. Bahkan menantunya pun muak. Mana mungkin dia orang besar? Menurutku, pasti penipu. Yang kukatakan semuanya benar. Kalau bohong, Cukup. Masih mau membantah? Wali kota sudah menyelidiki. Orang di militer. Selalu siap ke medan perang. Pria yang membunuh musuh. Kau yang sudah tua? Di militer hanya buang-buang makanan, apalagi yang bisa kau lakukan? Berpura-pura jadi veteran? Berpura-pura jadi prajurit? Wali kota sekarang akan menangkapnya. Ada yang keberatan? Tangkap dia. Jika dia melawan. Bunuh di tempat. siapa sangka di Huaguo muncul orang sepertimu yang mengacaukan kebenaran. Siapa yang menyuruhmu? Haha, suruh? Wali kota ini adalah bentuk kepedulian terhadap rakyat, membasmi kejahatan untuk rakyat. Mana ada suruhan? Tangkap dia. Kalian ini cuma sampah. Berani menangkap aku? Meskipun aku sudah bertahun-tahun tidak bertindak, tapi bukan berarti sampah seperti kalian bisa menangkapku. Kalau berani mati, ayo. Orang tua, sebaiknya kau kooperatif biar kami selidiki. Berani melawan wali kota. Kau tidak takut mati? Kami masih ingin hidup. Jangan seret aku. Kakek aku takut. Yao, jangan takut. Ada kakek di sini. Kakekku bukan orang jahat. Kalian tidak boleh menangkap kakekku. Yao, jangan menangis. Cepat pulang dengan ibumu. Kakek, aku ingin kakek. Mau apa? Cepat pergi. Bawa pergi. Kalau aku tidak salah duga, pasti ada orang yang menyuruhmu di belakang. Tapi, kau sudah pikirkan? Kau menangkapku mudah, tapi melepasku tidak semudah itu. Kau yakin sanggup menanggung akibatnya? Jangan di sini denganku berpura-pura. Bisakah kau keluar? Belum tentu. Bawa pergi. Jangan pukul aku, kakek. Yao. Kakek. Tanganku sakit. Kakek pijatkan. Yao, jangan nangis. Wali kota Jiangzhou, bawa aku pergi. Aku bisa ikut kau. Tapi siapa yang memberimu keberanian, berani menyentuhku cucu, Lin Tuo? Menghalangi wali kota melaksanakan tugas, ini masih ringan, kalau bukan karena dia anak kecil. Aku beri kau kesempatan terakhir. Segera minta maaf pada cucuku. Sekarang. Seorang tua yang bermasalah cucunya berani minta wali kota minta maaf. Ini bukan lelucon? Kesempatan terakhir untukmu. Minta maaf pada cucuku. Tidak tahu diri. Pukul dia. Tidak menyangka kamu cukup hebat, tapi melawan dan menolak ditangkap. Mengancam kepala kota ini bahkan membunuhmu. Tidak ada yang berani bicara, kamu mengerti? Apapun hasilnya, aku bisa menanggungnya. Tapi kau berani di depanku menyalahgunakan kekuasaan kepala kota. Berani menyentuh cucuku. Kamu pernah berpikir, kau sanggup akibat seperti ini? Akibat, tua bangka? Aku bilang, awalnya aku mencari alasan untuk membunuhmu. Sekarang alasan itu sudah ada. Kamu benar-benar berniat jahat ya. Katakan siapa yang menyuruhmu melakukan ini. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Jangan pura-pura. Katakan siapa bos di belakangmu. Kau tanya aku? Kau harus paham. Sekarang aku yang mengacungkan pistol padamu. Kau tua bangka ini berpura-pura menjadi pahlawan tua menolak ditangkap dan melawan.
Sekarang sebagai kepala kota Jiangsu menjatuhkan hukuman mati. Setelah kau masuk neraka, akan ada yang memberitahumu semua ceritanya. Pistol bukan mainan seperti itu. Bicara siapa bos di belakangmu. Beraninya kau bunuh aku? Setelah kau tembak, cucumu keluargamu semua akan mati. Pak, jangan gegabah, ini wali kota. Bukan. Kau mau mati, jangan seret kami. Kami masih ingin hidup. Dengar, apa kau benar-benar berani menembak? Siapa sebenarnya? Aku ini orangnya gampang marah. Aku hitung sampai 3. Katakan siapa dia. Aku bertaruh, kau tidak berani menembak. Sepertinya kau tidak akan pernah tahu. Lepaskan wali kota, jangan melawan. Siapa sebenarnya? Aku mati tidak apa-apa, sayangnya gadis kecil yang masih kuncup, kalau kau tidak ingin dia mati. Turunkan senjatamu. Kakek, Yao, cepat pergi ke ibumu. Kalau kau masih punya sedikit hati nurani, cepat bawa Yao pulang. Yao pulang. Tunggu kakek merayakan ulang tahunmu makan kue bersama. kakek, Yao. kakek, Yao, kemarilah. kakek. Jangan biarkan orang tua ini terseret. Bawa pergi. Tuan Miyamoto, ada instruksi baru. Instruksi apa? Di depan semua orang dan media, Bunuh Lintu dengan kejam. untuk menghibur para pahlawan Kekaisaran Jepang Raya yang tewas di tangannya. Yang telah gugur. Tampaknya kali ini kau tidak bisa kembali. Kapten pengawal, mulai. Serang. Kakek, Kota Tuan Wali Kota, ini tidak terlalu. Terlalu kejam, bukan? Meskipun dia bersalah, tapi dia tetaplah seorang kakek tua. Bagi sampah yang melakukan kejahatan ini, apa kalian merasa kejam? Kau rasa kejam? Tidak kejam. Bagi sampah seperti ini, itu masih ringan. Kau, bagaimana menurutmu? Tidak kejam, tidak kejam. Semua ini pantas dia terima. Lihat, mereka merasa tidak kejam. Tugasmu adalah secara utuh menyiarkan siaran langsung ini. Meski kau pahlawan, apa artinya? Bukankah kau tetap harus di depan orang yang kau lindungi mati-matian mati di tanganku, orang Dongying? Yang paling ironis adalah, kau malah harus dihina dan dimaki oleh orang yang kau lindungi. Hua Guo sudah ditakdirkan untuk ditaklukkan olehku, orang Dongying. Hahaha. kakek bukan orang jahat. Diam kau. Yao, jangan menangis. Aduh, lihat, betapa mengharukannya ini. Sayang sekali gadis kecil ini harus memiliki kakek sebejat dirimu, benar kan? Ya, kau benar. Sampah seperti ini sama sekali tidak pantas menjadi kakek putriku. Man, Diam. Aduh, kenapa kau harus begitu galak pada anak kecil? Sini, nak, mari, peluk paman. Ayo, peluk paman. lepaskan aku. Kemari. Hahaha, lihat, betapa manisnya bayi kecil ini. Lepaskan Yao. Aku ini mendidiknya untukmu, kau harus berterima kasih padaku. Sini, nak. Katakan pada paman kakekku, adalah orang jahat besar, adalah sampah besar. Dengar, nak. Katakan. Kakekku bukan orang jahat besar, kaulah orang jahat besar. Orang jahat, lepaskan aku. Kalau kamu berani, hadapilah aku. Lepaskan cucuku. Aku juga tidak mau menyakiti gadis kecil yang cantik dan berprinsip ini. Tapi daripada membunuhmu, kami lebih ingin membuatmu di Huaguo kehilangan kehormatan. Kau paham maksudku? Ayo katakan,
Kenapa kau berpura-pura jadi pahlawan? Aku bilang, aku memang penipu. Aku tidak pernah jadi tentara. Alasan aku berpura-pura jadi pahlawan perang. Hanya untuk mencari perhatian, mencari simpati. Lalu, mendapatkan keuntungan. Lanjutkan. Tua tak tahu diri. Aku sampah tua. Kakek, Tidak kira dia benar-benar penipu. Ini buang-buang perasaan orang, kan? Berpura-pura, jadi pahlawan tua, mencari simpati, mendapatkan keuntungan, ini lebih parah daripada mencuri di supermarket. Tapi perasaannya pada cucunya itu tulus, kan? Tulus. Kalau dia benar-benar sayang cucunya, dia tidak akan melakukan ini. Benar dia melakukan ini nanti cucunya juga akan malu. Cepat lepaskan Yao Yao. Sampah sepertimu tidak pantas memeluk anakku Yao Yao. Kemari. tidak, aku ingin kakek. Banyak orang melihat dan sedang disiarkan langsung online. Kalau kamu tidak mau cucumu sendiri ikut kamu malu dan aib, cepat lepaskan Yao Yao. Cepat lepaskan cucumu. Biar dia tidak malu nanti. Manusia. Menghina pahlawan Hua Guo. Kamu tidak bisa dimaafkan. Yao Yao, kakek sayang padamu. Kakek tidak akan membuatmu malu. Aku tidak akan pernah melakukan hal yang menghina pahlawan Hua Guo, karena ini yang paling aku hargai seumur hidup. Kamu tidak akan menggunakan bekas luka ini untuk menipu kami, kan? Untuk menipu kita semua? Siapa tahu bekas luka ini, bagaimana kamu mendapatkannya, kalau bukan karena kepala kota kami benar-benar tertipu olehmu. Kakek Yao Yao, cerita tadi belum selesai aku ceritakan. Kakek akan menceritakan padamu cerita kakek. Ingat dulu desa kita. Sekitar 700 jiwa. Selain kakek, semua tewas di tangan orang Jepang. Mereka bukan manusia. Mereka iblis, adalah binatang. Kakek tidak tahu berapa kali melihat anak-anak seusiaku dibunuh oleh kawanan binatang itu. Banyak keluarga hancur berantakan. Banyak rakyat kehilangan sanak saudara. Kakek masih ingat jelas, dulu ada seorang nenek tua berambut putih setelah kehilangan putri dan cucu perempuannya. Menggendong satu-satunya karung beras dan menyerahkannya kepada tentara, diserahkan langsung ke tangan kakek. Nenek, apa yang kau lakukan? Nah, aku sudah jual semua yang bisa dijual di rumah, hanya mendapat sedikit beras ini. Kalian jangan pergi berperang dengan perut kosong. Nenek, kau berikan semua beras kepada kami, kau makan apa? Di rumah tinggal aku seorang diri. Makan atau tidak, sama saja kalian harus makan kenyang-kenyang supaya bisa pergi berperang dan bunuh lebih banyak setan Jepang. Nenek, maafkan kami. Kami tidak melindungi kalian. Maaf. Nak, kenapa kau begini? Aku tidak menyalahkan kalian, sungguh tidak menyalahkan kalian. Saat itu, kakek bersumpah, pasti akan dengan tanganku sendiri, satu persatu, membunuh orang-orang Jepang ini. Aku akan membuat binatang-binatang ini tahu apa itu rasa sakit. Benar, orang tua. Kehidupan bahagia kita sekarang semua dibangun di atas dasar dari rakyat dan para pendahulu, lah, mana ada masa yang tenang. Cuma ada orang yang memikul beban untuk kita. Terus kakek? Lalu kakek pergi ke medan perang. Bekas luka ini adalah yang pertama kali kudapat di medan perang. Saat itu, ratusan orang Jepang menyerbu desa di negara kita. Aku mengawal rakyat mengungsi. Aku dan puluhan kawan bertempur dengan sengit. Akhirnya, semua kawanku gugur. Kakek juga terluka parah. Kakek sakit nggak? Kakek sakit. Kalau begitu Yoyo tiup ya kakek. Bekas luka ini pas kakek umur 22. Dengan 4 orang Jepang dari pertarungan bayonet. 4 orang? Kakek-kakek, kenapa tidak lari? Kakek juga mau lari. Tapi kalau kakek lari, mereka akan mengganggu rakyat dan keluarga kita. Kata kamu, bisa lari? Kakek tidak boleh lari. Diam. Kata kakek guru hari-hari baik kita sekarang semua itu kalian tebus dengan darah kemakmuran ini sesuai harapan kakek. Diam. Wali kota sibuk melihatmu berakting di sini. Tapi, wali kota orang tua itu. Bela dia, sama-sama bersalah. Lihat penampilannya wali kota ini,
kemungkinan besar terkait dengan yang mati di tanganku. Orang Jepang. Benar-benar cerita yang bagus, benar-benar ahli cuci otak. Kamu pikir wali kota akan percaya? Kamu akan percaya. Orang di belakangmu juga akan percaya. Kalau tidak, bagaimana kalian bisa bersusah payah untuk menghadapiku? Di paha kakek masih ada bekas luka. Itu adalah saat aku dulu membawa dinamit saat meledakkan bunker, meninggalkan bekas. Waktu itu aku tidak sempat mundur dan terluka. Tapi orang Jepang di bunker itu, aku kirim mereka semua. Bertemu kaisar mereka. Waktu itu kekalahan Jepang sudah pasti. Lihat binatang-binatang yang tersisa itu masih berbuat jahat di Tiongkok. Kakek, aku sudah berusaha keras baru berhasil memusnahkan mereka sepenuhnya. Sejujurnya, aku beritahu kamu. Waktu itu binatang-binatang Jepang itu aku tidak melepaskan satupun. Mereka satu persatu, semuanya mati di tanganku. Mereka dibandingkan keadaanku sekarang jauh lebih menderita. Yang menyerang Tiongkok meskipun jauh, pasti dibasmi. Yang menyerang Tiongkok. Meskipun jauh pasti dibasmi. Yang menyerang Tiongkok, meskipun jauh, pasti dibasmi. Diam. Apa yang bisa kau lakukan? Itu mengenai titik lemahmu ya. Ternyata kau memang ada hubungannya dengan orang-orang Jepang dulu. Sekarang aku jadi penasaran. Apakah kau orang Tiongkok atau orang Jepang? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Jangan berpura-pura. Yang mengejutkanku, orang Jepang tetaplah anjing yang tak bisa berubah. Setelah sekian tahun, mereka berani datang ke Tiongkok mencari mati. Kau diam saja. Orang Jepang yang mati di tanganku mungkin tidak sampai 1000, tapi ratusan. Hidupku sudah berarti. Aku harap kau sampaikan pada majikanmu di belakang untuk segera keluar dari Tiongkok. Jika tidak, akibatnya akan sangat buruk bagimu. Jangan bicara ngawur di sini. Apa kau tidak takut mati? Takut mati. Kalau takut mati, aku tidak akan sampai di sini. Sayangnya, selama hidupku, aku belum bisa membasmi habis kalian bajingan Jepang ini. Kalau begitu, matilah kau. Bertahun-tahun di militer, berjuang untuk negara, sekarang akan kutunjukkan pada semua orang betapa konyolnya kebohonganmu. Orang, kesini. Umumkan informasi tentang orang ini kepada semua orang. Biarkan semua tahu siapa dia sebenarnya. Lin Tuo, laki-laki, 60 tahun, memang pernah bertugas selama perang, tapi tidak seperti yang kau katakan. Beberapa tahun setelah bertugas, dia membelot ke Jepang dan menjadi antek Jepang. Setelah itu kamu selalu mengabdi pada Jepang, mencuri rahasia negara Tiongkok, menganiaya saudara sebangsa Tiongkok. Omong kosong. Dokumen ini, kami dapatkan dari Jepang dengan segala cara mencurinya. Dokumen rahasia, di dalamnya, tercatat secara rinci, hal-hal yang kamu lakukan untuk Jepang dan rute kepulanganmu. Masih mau berdalih? Lin Tuo dulu bergabung dengan militer, kemudian membelot ke Jepang. Membantu orang Jepang menganiaya saudara sebangsa Tiongkok, lalu pergi jauh bersama Jepang, kali ini sengaja kembali dari Jepang, ternyata seperti itu. Pantaskah selama bertahun-tahun kamu tidak ada kabar? Rupanya kamu pergi ke Jepang. Melakukan begitu banyak hal memalukan, kamu masih punya muka pulang ke Tiongkok. Melakukan begitu banyak pengkhianatan terhadap Tiongkok. Ini jelas sampah tua. Tapi masih mengarang banyak kebohongan, menipu kita. Sungguh licik sekali, sampah tua ini. Sama sekali tidak layak menjadi warga Tiongkok. Kamu pikir setelah bertahun-tahun rakyat Tiongkok tidak ingat kejahatanmu? Aku beritahu kamu kejahatanmu rakyat Tiongkok tidak akan pernah lupa dan tidak akan pernah memaafkanmu. Untuk membunuhku, kalian benar-benar bersusah payah ya. Membunuhmu? Kamu pikir kamu layak? Sampah tua, hari ini jatuh ke tanganku. Hari ini aku akan untuk Tiongkok untuk rakyat, menyingkirkan. Bunuh pengkhianat tua ini untuk membalas dendam rakyat Tiongkok yang tewas di tangannya. Hai, para penggemar kalian semua lihat kan? Sebuah insiden pencurian di pusat perbelanjaan ternyata bisa mengungkap seorang pengkhianat tua dari Tiongkok. Menurut kalian, bagaimana harus kita hukum dia? Kau yang diam saja di Jepang menjadi pengkhianat seumur hidupmu, bukankah lebih baik bertahan hidup? Kenapa malah berniat pulang untuk bertemu cucumu? Sampah sepertimu pantas punya cucu? Omong kosong. Kau fitnah aku. Aku tidak akan melepaskanmu. Kupikir merekalah yang tidak akan melepaskanmu, para pendahulu Tiongkok, yang kau bunuh itu. Berani-beraninya kau pulang ke negeri ini? Dasar pengkhianat tua. Kukatakan sekali lagi, tidak seperti itu. Ini adalah dokumen rahasia dari internal Jepang. Data dirimu ada di sini.
Bahkan rute kepulanganmu tertulis jelas. Mana mungkin palsu? Pengkhianat tua, kau akan mati keji. Tanganmu berlumuran darah rakyat Tiongkok dan masih berani memutarbalikan fakta serta berpura-pura menjadi pahlawan tua. Di dunia ini, siapa yang lebih keji darimu? Baiklah, semua ini sudah berakhir. Kakek, aku takut. Yao Yao, jangan takut. Mereka belum bisa menghabisi kakek. Sebelum mati, kau harus menanggung aib. Lin Tuo, dendam berdarahku selama ini di Jepang akan dimulai dari dirimu. Tembak. Coba siapa yang berani? Kalian benar-benar hebat ya. Qin Feng, kamu benar-benar pandai menyembunyikan diri ya. Kamu siapa? Berani membelanya? Kejahatan Lin Tuo sudah diketahui semua orang. Sekarang saya mewakili Jiang Zhou, mewakili Hua Guo untuk menghukumnya. Siapa yang berani menghalangi? Oh ya, hari ini ada saya di sini, belum giliranmu untuk menghukum. Wali kota dan pejabat pasar semuanya sudah dikepung oleh militer. Kamu adalah petinggi militer? Betul, Kamu juga datang setelah menonton siaran langsung? benar, Jadi kamu datang demi dia. betul, Hari ini sungguh membuka mata. Tidak kira kejahatan Lin Tuo sampai melibatkan militer. Hua Guo terhadap pengkhianat seperti ini tidak akan mentolerir tindakan seperti itu. Sepertinya wali kota Qin kali ini berhasil lagi. Menghukum sampah tua seperti ini tentu saja terutama militer yang bertanggung jawab. Jika militer berminat, maka kamu boleh membawanya pergi. Penyusupan Tuan Miyamoto apakah sudah sampai ke militer? Masa bahkan Kaisar Jepang yang sangat memujinya? Pemimpin ini, masalah Lin Tuo sudah menimbulkan kehebohan yang cukup besar di internet. Kami berpendapat, menghukum Lin Tuo lebih baik dilakukan di depan semua orang. Dengan begitu, ini juga memberi pertanggungjawaban kepada kita semua. pertanggungjawaban, baik, kalau begitu, akan kuberi kalian pertanggungjawaban, orang, kemari. Untuk Panglima Tua Lin Tuo, berikan medali bintang Hua Guo. Memberikan medali ini. Panglima Tua, Anda telah diperlakukan tidak adil. Saya mewakili Hua Guo memberikan kepada Anda penghargaan tertinggi Hua Guo medali bintang Hua Guo. Panglima Tua, Anda mengabdikan diri untuk negara adalah pilar Hua Guo, tulang punggung bangsa, semangat, Anda mampu menggerakkan matahari dan bulan, perasaan Anda diketahui langit dan bumi. Sepanjang hidup Anda bekerja untuk negara dan rakyat. Dengan darah Anda mengorbankan demi perdamaian dan kemakmuran saat ini, Anda layak mendapatkan gelar bintang Hua Guo ini. Sekarang, di era kemakmuran ini Hua Guo seperti yang Anda harapkan. Ini tidak mungkin bohong, kan? Kurang ajar. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Long Yun Ah. Pemimpin militer Hua Guo, satu-satunya jenderal bintang 5 Long Yun. Benar, hari ini, saya akan membuktikan untuk Panglima Tua. Panglima Tua, Lin Tuo, bergabung dengan militer pada usia 16, mengalami ratusan perang besar dan kecil. Setelah perang berakhir, Panglima Tua mengabdikan diri pada pembangunan pertahanan negara, mencurahkan darah untuk tanah air setelah negeri aman sentosa. Panglima Tua menolak jabatan Panglima Militer, memilih kembali ke kampung halaman untuk bersama keluarga. Tapi kalian benar-benar menghina Panglima Tua seperti ini, menghina seorang veteran yang mengabdikan diri sepenuh hati untuk negara. Di mana keadilan? Kami juga tertipu oleh wali kota. Ya, kami tidak tahu. Apa yang dia katakan itu benar. Wali kota tidak membedakan benar salah, dan berniat menghukum serta membunuh Panglima Tua. Katakan. Sebenarnya apa asalmu? Siapa sebenarnya orang di belakangmu? Haha, ini semua kesalahpahaman. Begitu licik, penuh intrik. Kamu malah bilang ini kesalahpahaman? Mana bisa aku toleransi sampah sepertimu? Orang, tangkap dia. Katakan, siapa sebenarnya orang di belakangmu? Yang bisa memiliki kebencian sebesar ini padaku. Selain orang Jepang, tidak akan ada orang lain. Apakah kamu menyesal tidak pada saat pertama membunuhku? Heh, membunuhmu. Terlalu murah. Lin Tuo, aku tidak menyangka posisimu di militer begitu tinggi. Tapi tenang, kami sudah menemukanmu. Kamu akan tenggelam dalam penderitaan yang tak terhingga. Keluargamu dan orang yang kamu sayangi akan pergi satu persatu, seperti istrimu. Kalau berani, lawan aku. Aku tidak akan melepaskan kalian, bajingan. Ini semua baru saja dimulai. Tuan Miyamoto, Yamamoto sudah pergi duluan.
Itu kalium permanganat disembunyikan di belakang gigi sebelumnya. Bawa mereka semua. Ayah, maaf, aku. Kenapa kau memperlakukanku seperti ini? Mengingat kau adalah ibu Yao Yao statusmu. Aku tidak akan mempermasalahkannya lagi denganmu. Tapi jika ada lain kali, kau akan keluar dari keluarga Lin kami. Ayah, aku tahu aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Kau bawa Yao Yao pulang dulu. Tidak, aku tidak mau. Aku ingin ikut kakek. Yao Yao, kau ikut ibu pulang dulu. Nanti malam, kakek akan pergi ke Yao Yao, merayakan ulang tahun dan makan kue. Baik kakek, sampai jumpa. Sampai jumpa. Menantu perempuanmu ini bukan orang yang mudah dihadapi. Dulu saya selalu di militer. Terlalu sedikit perhatian pada mereka. Pada akhirnya, akulah yang salah duluan. Lihat situasi hari ini. Orang-orang Jepang ini, selama bertahun-tahun ini tidak pernah menyerah mencarimu. Pertempuran melawan Jepang. Dulu ada beberapa keluarga Jepang, entah berapa banyak orang yang mati di tanganku. Sifat orang Jepang. Jika mereka tidak mencariku, itu baru aneh. Posisi wali kota yang begitu penting mereka bisa mengotorinya. Terbukti cara-cara orang Jepang ini tidak bisa dianggap remeh. Menurutku, sebaiknya Anda bawa keluarga kembali bersamaku ke militer untuk tinggal. Tidak perlu di tanah Huaguo kita. Belum ada orang yang bisa membuatku mundur karena takut. Lagi pula, bukan hanya mereka yang ingin mencariku, tapi aku juga ingin mencari mereka. Fokus pekerjaanmu sekarang harus ditempatkan pada pertahanan nasional yang baru kita bentuk pembangunan pertahanan nasional. Tapi, Komandan Tua, bagaimana jika? Hanya jika pertahanan kita kuat, barulah sampah-sampah itu tidak berani mengincar Huaguo kita. Serahkan mereka padaku. Kalau begitu aku akan mengirimkan satu pasukan untukmu, terserah kau perintahkan. Tidak perlu, kau pulang saja. Aku juga harus pulang menemani cucuku merayakan ulang tahun. Tak kira si tua Lin Tuo ini ternyata di militer memiliki kedudukan setinggi itu. Kalau tahu begini, aku akan menyuruh Yamamoto segera menyingkirkan si tua itu. Sehingga tidak akan membuat Yamamoto mati sia-sia. Jangan bersedih, Miyamoto Kekaisaran pasti tidak akan melupakan Yamamoto. Lagi pula kita sudah mengetahui keberadaan Lin Tuo. Pasti kita punya kesempatan untuk membunuhnya. Aku akan membalaskan dendam Yamamoto. Apakah aku perlu menambah anak buah untuk membunuh Lin Tuo? Membunuh? Terlalu mudah baginya. Maksud Anda? Lin Tuo tidak takut mati. Aku ingin dia merasakan rasa sakit. Apakah kamu punya cara untuk menghadapinya? Membuat anaknya berutang-utang yang sangat besar. Saat itu apakah Fang akan datang membantu? Hahaha, ini mungkin lebih menyakitkan daripada membunuhnya. Dia pasti akan melunasi utangnya sendiri. Aku ingin melihatnya perlahan-lahan tenggelam dalam penderitaan, begitu cukup menarik. Han Mei yang bodoh itu, perempuan itu, bagaimana sekarang? Aku baru saja menghubunginya siang ini, dia sekarang sangat menolak kita. Begitu cepat ingin melepaskan diri dari kita bergantung pada mertuanya. Sekarang. Terlambat, hahaha. Pak, ini teh yang baru saya beli. Silakan coba. Sayang, kamu ini? Sayang, dulu aku yang tidak dewasa. Mulai sekarang, aku akan berbakti kepada ayah kita. Pak bilang bapak di militer, menjadi pejabat besar, kenapa tidak bilang dulu? Pejabat besar? Iya, Pak adalah panglima. Hari ini di supermarket datang banyak tentara semua untuk mendukung Pak. Sudah, seberapa besar jabatanku tidak ada hubungannya denganmu. Saya sekarang hanya seorang veteran pensiunan saja. Baik. Pak, bagaimana kalau Bapak istirahat dulu? Saya akan pergi untuk memasak beberapa hidangan andalan, baik? Pak, saya pergi dengan dia. Saat ulang tahun Yao Yao, apa yang dia minta? Coba ceritakan pada kakek. Kakek Yao Yao ingin seperti kakek, menjadi pahlawan besar yang melindungi negara.
pahlawan besar yang melindungi negara. Baiklah. Kamu yakin ingin memperjelas hubungan kita? Tuan Miyamoto, apa maksudnya? Memang tidak ada hubungan dengan saya. Saya punya kebiasaan suka melihat dunia ini dengan jelas. Di dalam ruangan ini, dari situ bisa melihat jelas, dari situ juga bisa. Di kamar tidur, ada banyak tempat yang bisa dilihat dengan jelas. Kamu yakin antara kita tidak ada hubungan? Ini. Tenang saja. Tidak ada yang tahu hubungan kita. Asal kamu patuh, kamu bisa menikah ke keluarga Miyamoto. Tentu. Ku dengar suamimu suka bermain saham. Dia di rumah seharian tidak ngapa-ngapain, cuma main saham. Tapi, Tuan Miyamoto, kenapa kau tanya itu? Mengingat hubungan kita bertahun-tahun, aku kasih kamu jalan untuk kaya. Jalan untuk kaya? Aku punya perusahaan yang baru go public, sekarang harga sahamnya paling rendah. Kamu bisa beli. Benarkah? Masa aku bohong sama kamu? Tuan Miyamoto, kenapa kau begitu baik padaku? Karena kau wanita paling aku cintai. Baiklah. Setiap menit yang terbuang, uang hilang. Ayo cepat pergi. Terima kasih, Tuan Miyamoto. Tuan Miyamoto, apakah mereka akan terpancing? Manusia pada dasarnya serakah. Takeda, saksikan pertunjukannya. Hahaha. Mas, lihat kita kaya raya. Bagus, istriku, kalau tahu begini, kita bisa beli lebih banyak. Ia beli lebih banyak. Kita masih punya kesempatan. Kalian ngomongin apa? Kami beli saham naik gila. Lihat. Saham. Saya saranin kalian lebih baik dengan sungguh-sungguh cari uang dengan tangan sendiri. Jangan sentuh yang sesat. Beri anak-anak contoh yang baik. Yah, saham itu legal, bukan sesuatu yang sesat. Iya dong, kamu tahu, demi saham ini, kami sudah pusing setengah mati. Masa dikatakan sesat? Lagi pula kamu juga nggak ngizinin. Cari uang, ya jangan ikut campur, kalau kami lakukan yang lain. Uang secukupnya saja. Saya saranin kalian berhenti sekarang. Ayo. Sudahlah, jangan pedulikan dia, kita terus beli. Kita sekarang punya berapa? Uang suami tinggal sedikit. Kalau gitu, kita cari dari tempat lain. Pinjaman luar bunga tinggi, kurang baik. Dasar tidak berguna, bunga setinggi apapun, nggak akan lebih dari yang kita dapat lihat. Apa? Juga sih. Aku keluar cari informasi. Jadi, kalian mau pinjam uang ya? Iya, Biauge. Ku dengar kamu bisa pinjam uang di sini. Lihat, berapa yang bisa kami pinjam? Ku dengar ayahmu adalah mantan panglima militer. Iya. Sebenarnya uang ini tidak bisa kupinjamkan padamu. Tapi saya, Sang Biao, sepanjang hidup paling kagum pada orang militer. Demi status ayahmu ini, aku putuskan memberi kalian 3 juta. 3 juta? Terima kasih, Biauge. Tapi uang ini kalian harus membayar tepat waktu ya. Kalau telat bayar, aku tidak akan peduli dengan kedua orang tuamu. Ini milik siapa? Jangan khawatir, kami pasti bayar tepat waktu. Ayo. Uang ini milik kalian sekarang?
Tuan Miyamoto, saya sudah sesuai permintaan Anda, meminjamkan semua uang itu kepada mereka. Anda tenang saja, saya pasti menjalankan urusan ini dengan sempurna. Hei, baik. Bukankah kamu bilang saham ini pasti untung? Mana aku tahu akan begini? Apa gunanya kau menyalahkanku? Besok adalah hari pembayaran utang ke Piauge. Kalau tidak bayar, kita semua hancur. Bagaimana ini? Oh ya, dia kan seorang panglima. Dia bahkan kenal Jenderal Bintang 5. Asal dia mau buka suara, 3 juta ini pasti tidak masalah. Kalau ayah ini tidak marah, pasti kakiku dipatahkan. Itu masih lebih baik daripada kehilangan nyawa. Kalian berdua kenapa? Ayah, kami... Ayah, kami rugi main saham. Dulu sudah kubilang, jangan main hal-hal sesat. Kalian dengar? Ayah, kau tidak boleh membiarkan kami mati. Kami bahkan pinjam rentenir. Rentenir? Ayah, Besok adalah hari pembayaran. Kau tidak boleh membiarkan kami mati. membiarkan mati? Apa yang bisa kuperbuat untuk menyelamatkan kalian? Kalau kalian berani pinjam, harus berani bayar. Yau, pergi. Semua hancur. Kita gimana nanti? Semua hancur. Selesai. Menelepon tidak diangkat, kirim pesan tidak dibalas. Kenapa? Kau main hilang ya? Pak Biao, bukan begitu. Kami rugi investasi saham. Bisakah Anda beri toleransi lagi? Toleransi? Baru pertama kali ada orang yang minta toleransi padaku. Cepat ambil uang. Kalau tidak, caraku, Biao, kau tahu. Terluka atau cacat, itu masih ringan. Pak Biao, jangan begitu. Bisakah kau, mengingat ayahku adalah seorang panglima, beri toleransi beberapa hari lagi? Oh, Ayahmu adalah panglima? Lalu kenapa? Panglima bisa pinjam uang tidak bayar? Pak Biao, bukankah Anda bilang, Anda paling mengagumi ayahku? Maaf, aku berubah pikiran. Jangan bicara omong kosong, cepat ambil uang. Pak Biao, aku benar-benar tidak punya. Tolong beri toleransi beberapa hari lagi. Tidak punya, ya? Tidak punya uang? Jangan salahkan aku. Pukul dia. Jangan pukul. Istri, tolong aku. Pak Biao, asalkan Anda bisa melonggarkan, apapun yang Anda mau. Aduh, Kau cukup nakal ya? Tapi, aku tidak tertarik dengan itu. Tapi, aku bisa memberikanmu lagi satu kesempatan. Kamu ambil sesuatu dari rumahmu untukku. 3 juta ini akan dihapuskan, bagaimana? baik, Bang Biao, kamu mau apa? Kudengar ayah mertuamu memiliki medali bintang Huaguo, ambilkan untukku. Hutang kita lunas, bagaimana? Sayang, Bagaimana? Bang Biao, itu barang paling berharga milik ayahku, bisakah kita ganti yang lain? Ganti yang lain? Selain medali itu, keluargamu punya apa lagi yang bernilai 3 juta? Kau ambil atau tidak? Pukul dia. Jangan pukul, jangan. Istriku, cepat ambil. Nah, gitu dong. Bang Biao. Nah, gitu dong, barang ini bisa ditukar 3 juta, bagus kan? Ayo. Istriku, bagaimana ini? Kalau ayah tahu, pasti kakiku dipatahkan. Dasar tidak berguna, aku menikahimu benar-benar sial. Barang usang itu walau berharga lebih berharga dari dirimu. Istriku, istriku. Benda kecil ini adalah kehormatan tertinggi Huaguo. Bintang Huaguo. Ya, Benda ini mungkinkah membuat Lin Tuo kehilangan akal, bahkan menjadi gila? Kau bukan tentara. Kau tidak tahu benda ini betapa pentingnya bagi mereka, bahkan lebih penting dari nyawa.
Lin Tuo. Pertunjukan dimulai. Ayah sudah pulang. Gimana? Capek enggak? Ayah, minum teh. Aduh, urusan kalian sudah diurus. Bagaimana? Masih kurang berapa ke mereka? Ayah, kami... Ayah, urusannya sudah kami hampir selesai. Bagaimana kalau ayah makan dulu? Mulai sekarang, kalian harus jauhi hal-hal yang menyimpang. Sayang, ini bagaimana dong? Takut apa? Dia nggak akan memakanmu. Ayah melakukan apa ini? Ini dulu beberapa perhiasan peninggalan ibumu. Ambil dan jual untuk bayar utang. Ayah. Utang sudah lunas semua, pakai uang ayah. Iya, ayah, semua sudah beres. Ayo kita makan dulu. Az, sebenarnya selama ini ayah kurang memperhatikan pendidikanmu. Mulai sekarang, kamu harus punya rasa tanggung jawab. Mengerti? Mengerti, ayah. Ayo makan. Ayah, maafkan aku telah medali bintang Huaguo untuk bayar utang. Apa katamu? Ayah. Maaf. Diambil siapa? Katakan. Jiangzhou Sang Biao. Jiangzhou Sang Biao. Uang dari Jepang ini memang mudah didapat. Urus satu hal, langsung dapat 5 juta. Kalau seperti ini sering terjadi, pasti enak. Di mana medali bintang Huaguo? Pemimpin lama? Ada urusan apa? Bilang. Di mana medali bintang Huaguo milikku? Putra dan menantumu. Berutang 3 juta padaku. Medali itu dipakai untuk bayar utang. Putramu tidak bilang padamu? Uangnya akan kubayar. Tapi medali bintang Huaguo tidak boleh jatuh ke tanganmu. Keluarkan sekarang juga. Maaf. Uang dulu, barang dulu. Kalau kau tidak bisa bayar 3 juta, medali bintang Huaguo itu jadi milik kami. Nanti, kita pakai bergantian, juga merasakan jadi pahlawan. 3 juta itu akan kukirim besok. Tapi hari ini, aku harus lihat medali aku. Keluarkan sekarang. Pantas saja pemimpin lama, gerakanmu besar. Tapi dengarkan aku, dengan 3 juta itu, pakai untuk pensiun saja. Apa gunanya medali usang itu? Buat apa kau buang uang? Jangan banyak omong. Di mana medalinya? Maaf, kau terlambat. Sudah kujual ke orang lain. Dijual ke orang lain? Siapa? Tidak kenal. Aku cuma tahu dia orang Jepang. Orang Jepang? Benar, Dasar tua bangka. Dasar tidak tahu malu kau berani mukul aku? Dasar anjing medali bintang Huaguo. Bagaimana bisa jatuh ke tangan orang Jepang? Kau benar-benar binatang. Kau pantas mati, kau masih menganggap dirimu pemimpin? Ayo, hajar dia. Kau? Mau apa kau? Aku bukan orang yang tidak tahu benar salah. Anakku dan menantu perempuanku yang salah duluan. Sekarang aku hanya minta kau beritahu aku. Orang yang membeli medali itu, siapa orang Jepang itu? Aku benar-benar tidak tahu. Aku hanya tahu. Apa yang mereka lakukan? Lelang internasional melelang, medali bintang, Huaguo. Berani mereka. Di mana lelangnya? Di Hotel Jiangzhou. Sepertinya mulai malam ini juga. Pak, ini lelang internasional. Banyak tamu asing di sini. Nanti, jangan main tangan ya. Aku lebih paham dari kamu. Negara kita ingin punya posisi di dunia internasional. Tidak cukup hanya dengan kekuatan militer. Bersosialisasi juga penting. Aku tidak akan bertindak kasar. Lalu bagaimana cara ambil medalinya? Beli. Pak. Pak, jangan gegabah, Pak. Bagaimanapun medali bintang Huaguo tidak boleh jatuh ke tangan asing. Kita tidak bisa dipermalukan. Lin Tuo, aku ingin kau saksikan, medali yang kau banggakan, kejayaan hidupmu, jatuh ke tangan orang lain, dan kau tak bisa berbuat apa-apa. Kau hanya bisa pasrah. Apa katamu?
Kamar dagang internasional itu berani melelang medali bintang Huaguo? Ya. Jenderal tua itu teguh pendirian, tapi punya anak yang membuatnya malu. Nanti kalau aku ketemu bocah itu, pasti akan kuhajar dia. Sekarang ini, betapa sedihnya jenderal tua itu. Komandan, beri perintah. Aku akan bawa pasukan menghancurkan kamar dagang internasional itu. Tidak bisa. Menghancurkannya sih mudah, tapi dampaknya terlalu buruk. Lalu bagaimana dong? Kita tidak bisa diam saja melihat jenderal tua dipermalukan. Begini. Dulu, beberapa anak buah jenderal tua, sekarang sudah jadi pengusaha terkenal di negara kita. Kau hubungi mereka, ini. Maksudmu? Benar. Karena mereka mau menjual, kita beli saja. Medali bintang Huaguo. Hanya milik jenderal tua. Siap. Para sahabat, berikutnya adalah lelang internasional barang terakhir. Ini adalah kehormatan tertinggi Huaguo. Medali bintang Huaguo. Tak menyangka ada barang sebagus ini. Medali Huaguo ini, setahu saya di seluruh Huaguo hanya Lin Tuo seorang yang mendapat kehormatan seperti ini. Ini kehormatan tertinggi. Lin Tuo ini sampai segitunya butuh uang? Omong kosong. Apa yang dikatakan orang Mi ini? Pak, sabarlah jangan gegabah. Ya, semua karena kau yang tidak berguna ini. Tuan Cai Erde benar. Medali bintang Huaguo memang hanya Panglima Lin Tuo yang mendapatkannya, dan militer juga memberi Panglima Lin Tuo julukan singa besi berdarah. Hanya satu di dunia. Sekarang lelang dimulai. Harga awal 3 juta. Silakan tawar. Medali ini sangat berharga, saya akan membelinya untuk disumbangkan ke Museum Mi Guo. Untuk disimpan. Saya tawar 5 juta, saya juga berpikiran begitu. Saya tawar 10 juta barang yang disukai orang Mi seperti saya. Tidak akan pernah menyerah begitu saja, dalam persaingan uang. Saya tidak takut pada siapapun. Saya tawar 20 juta. Wah, Tuan Cai Erde pantas menjadi jutawan terkenal di dunia. Berani menawar hingga 20 juta. Ada yang mau menawar lebih? Saat ini, Lin Tuo, kau pasti sangat menderita, ya? 20 juta yang pertama. 20 juta yang kedua. 20 juta. Tunggu. Saya tawar 50 juta. Wah, kakek tua dari Huaguo ini benar-benar mengeluarkan dana hingga 50 juta. Sungguh, investasi yang besar. Tuan Cai Erde, apakah Anda ingin menambah harga lagi? Saya tawar 100 juta. Jika Anda menambah lagi, saya akan menyerahkannya kepada Anda. Ayah, tidak bisa tambah lagi. Mana ada uang sebanyak itu? Saya tetap pada pendirian saya, bagaimanapun juga. Medali bintang Huaguo tidak mungkin jatuh ke tangan orang asing. Saya tawar 200 juta. Kakek tua ini, investasi yang besar sekali. 200 juta pertama. 200 juta kedua. 200 juta. Saya tawar 300 juta. Wah, Tuan Takeda dari Dongying benar-benar mengeluarkan dana hingga 300 juta. Sungguh investasi yang besar. Orang Dongying. Kalian berani menyentuh medali bintang Huaguo. Siapa yang memberi kalian keberanian? Kakek tua, pernyataan itu tidak pantas orang Dongying. Kenapa tidak boleh membeli medali ini? Kami orang Dongying. Terhadap pahlawan Huaguo, Lin Tuo, juga sangat menghormati kamu. Tuan Takeda benar. Lelang internasional, siapapun bisa ikut. Semuanya diberikan kepada penawar tertinggi kakek tua ini, jika Anda benar-benar menginginkannya. Maka silakan terus menambah harga. Jika tidak menawar, maka medali ini akan menjadi milik kami orang Dongying. Membawa medali tertinggi Huaguo. Medali bintang Huaguo kembali ke Dongying, harus diakui. Bagi saya ini juga suatu kehormatan besar. 300 juta pertama. 300 juta kedua. Saya tawar 500 juta, ayah. Saya tawar 600 juta. 700 juta. 1 miliar. Sebuah medali. Ternyata terjual seharga 1 miliar. Wah, ini sungguh belum pernah kulihat sebelumnya. Siapa sebenarnya kakek ini? Sampai bisa mengeluarkan 1 miliar. Di daftar orang kaya, Huaguo. Aku belum pernah melihat orang ini.
Mungkin dia perantau dari luar negeri? Bapak ini menawar 1 miliar. Tuan Zutian, apakah Anda ingin terus menawar? Tidak menyangka Bapak ini modalnya begitu besar. Saya terpaksa mengalah. Maka saya akan mengucapkan selamat kepada Bapak ini. Bapak, apakah Anda lupa sesuatu? Uang, saya tidak punya uang sebanyak itu. Apa? Apa aku tidak salah dengar? Ikut lelang internasional, melelang barang tapi tidak punya uang? Apa kakek ini bercanda denganku? Aku sudah ikut lelang internasional berkali-kali, belum pernah melihat orang aneh seperti ini. Kamu benar-benar hebat. Bapak, tahukah Anda di lelang internasional apa akibatnya jika membuat masalah? Tunggu. Maaf semuanya. Ayah saya sudah tua pikirannya. Maaf. Mengingat usianya yang sudah tua, kali ini saya tidak akan mempermasalahkan. Serahkan medali bintang Hua Guo, keluarkan, kami akan melelang ulang. Ayah. Tidak mungkin. Medali tidak boleh sampai ke luar negeri. Jadi, kamu bersikeras untuk membuat masalah di lelang internasional? Jangan begitu. Aku tidak mau seperti ini. Serahkan medalinya sekarang. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Kau boleh ambil nyawaku. Namun medali ini tidak akan pernah kuberikan padamu. Benar-benar orang tua yang keras kepala. Kau pikir aku tak punya cara untuk menghadapimu? Tangkap dia. Tunggu. Orang Hua Guo selalu mengaku sebagai bangsa yang beradab, tapi perbuatan tuan tua ini saya tidak bisa setuju. Siapa kau? Aku adalah pemilik medali ini, juga pelelangan. Kau. Jadi kaulah yang dari tangan Sang Biao membeli medali ini? Orang Jepang itu? Betul. Mengapa kau melakukan ini? Meskipun aku orang Jepang, tetapi aku juga ingin menyaksikan kemegahan medali Hua Guo. Tuan tua, mengapa kau menatapku seperti itu? Dari dirimu, aku merasakan wajah yang familiar. Siapa sebenarnya dirimu? Aku hanyalah seorang pedagang Jepang biasa. Kau bukan. Kau tahu mengapa aku begitu peduli dengan medali bintang Hua Guo ini? Karena medali ini melambangkan bukan hanya suatu kehormatan, tapi juga aku Lin Tuo, membunuh semua binatang Jepang, adalah saksi terbaik. Apa aku tidak salah dengar? Ternyata dia adalah Komandan Lin Tuo. Komandan Lin Tuo adalah pahlawan besar Hua Guo. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti merampas secara paksa ini? Aku memang tidak salah tebak. Di belakangmu tidak sederhana. Itu pasti perbuatanmu, Qin Feng? Jika Bapak merasa begitu, ya, itu benar. Komandan Hua Guo di lelang internasional merampas secara paksa. Hal seperti ini kalau tersebar, dampaknya tidak baik, kan, Bapak? Sebaiknya urus dulu hal yang ada di tangan, selesaikan dulu baru bicara. Komandan Lin Tuo, kamu sebagai Komandan Hua Guo merusak lelang internasional seperti ini, melakukan perampasan dengan tipu daya. Boleh tanya, apakah tindakan Anda mewakili militer Hua Guo? Orang Hua Guo di kancah internasional selalu bercitra sopan santun. Tetapi tindakan Anda, apakah itu membuat kami berpikir bahwa semua tentang Hua Guo hanyalah pura-pura? Komandan Lin, asalkan kamu menyerahkan bintang Hua Guo, serahkan, saya jamin. Kejadian hari ini tidak akan dilaporkan. Menyerahkan padamu? Kamu pikir mungkin kamu juga? Mulai hari ini, citra orang Hua Guo akan hancur di tanganmu. Kamu yakin tidak mau menyerahkan barangnya? Medali bintang Hua Guo tidak akan pernah jatuh ke tangan kalian Dong Ying yang lahir di sana. Citra orang Hua Guo di kancah internasional semuanya dibuat-buat. Mereka merampas dan merebut, bahkan mengatakan citra kami. Orang Dong Ying adalah karangan belaka. Semua ini akibatnya semua karena kamu, Lin Tuo. Sendirian menghancurkan usaha bertahun-tahun Hua Guo Lin Tuo. Meskipun kamu seorang pemimpin, tidak bisa bertindak seperti ini. Kamu memang berjasa, tapi Hua Guo harus berkembang dan maju. Kamu menghalangi seperti ini, mampu memikul tanggung jawab ini?
Pemimpin besar Lin, kamu mau serahkan bintang Huaguo atau keluarkan 1 miliar? Tuan Miyamoto benar, keluarkan. Serahkan. Kamar Dagang Internasional menyambut direkturmu, Chen, Wang dari Huaguo dan Direktur Li hadir. Erzu dan Shang Xiaoqiu Goudan. Ini bukan daftar orang kaya Huaguo. Bisnis mereka tersebar di seluruh dunia, lebih paham dampak internasional daripada kita. Mereka datang pasti untuk menghentikan Lin Tuo. Lin Tuo, Aku lihat bagaimana kau bertindak hari ini. Para direktur, Lin Tuo sebagai pemimpin. bertindak seperti ini. Sungguh, Sungguh apa? Sungguh tidak pantas sebagai orang Huaguo. dia benar-benar mempermalukan kita orang Huaguo, wajah kita. kurang ajar. Komandan, setelah bertahun-tahun akhirnya bertemu denganmu lagi. Komandan ini. Komandan, kenapa Anda tidak cerita kesulitan Anda kepada kami, membuat Anda direpotkan oleh para bajingan ini? Direpotkan. Masalah ini. Bagaimanapun, ini memalukan bagiku. Bukan salah Anda, itu semua karena para bajingan itu yang bermain curang terhadap Anda. Anak kecil Jepang itu, hal-hal yang kau lakukan, gua sudah tahu semuanya. Gua lihat, kau punya nyali berapa. Berani menyakiti komandan gua? Fitnah. Kalian punya bukti? Kami adalah pedagang terhormat. Persetan. Berani memukul anak buahku. Pukulan itu masih ringan untuk kalian. Tunggu sampai kau menunjukkan kelemahan gua. Yang pertama, angkat golok dan memotongmu. 1 miliar, gua kasih. Gua bilang, kalian beruntung sekarang zaman baik. Kalau dulu kalian berani memperlakukan komandan gua seperti ini, gua sudah tembak kalian dari dulu. Komandan, ayo. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu, kita kawan lama berkumpul bersama. Baik, hahaha. Nah, kau harus bersikap sopan. Kalau tidak, nasibmu akan lebih buruk dari para tua-tua Jepang dulu. Ayo pergi. Sampah. Ibu, kami datang mengunjungi ibu. Waktu berlalu, kita semua sudah tua. Keempat anak buahku dulu, sekarang mereka sudah menjadi raja bisnis. Kalian semua hebat. Komandan, apa raja bisnis? Bertahun-tahun ini kita cuma kena tekanan, sialan, betul. Setiap kali keluar negeri untuk bisnis, melihat orang-orang Jepang itu, aku ingin sekali membunuh mereka. Ngomong-ngomong, dulu saat mengikuti masa-masa bersama Anda lebih menyenangkan. Meskipun waktu itu makan tidak kenyang, pakaian tidak hangat, tapi melihat setangen setan Jepang itu, satu lihat, satu bunuh, sungguh memuaskan. Jangan bilang begitu. Kalian berbisnis dengan baik, itu juga merupakan kontribusi bagi Tiongkok. Hei, Miyamoto Yuichi itu? Kalian sudah tahu tentang dia? Dia adalah putra sah dari keluarga Miyamoto, keluarga pertama di Kekaisaran Jepang. Selama ini dia berbisnis di Tiongkok. Bisnisnya tersebar di seluruh Tiongkok, bahkan kita tidak berani meremehkannya. Benar, leluhur bocah sialan ini dulu banyak yang mati di tangan komandan. Aku khawatir dulu, Ibu. Sebenarnya aku sudah curiga. Yang membuat kerusuhan terakhir, Qin Feng, pemimpin kota Jiangsu. Menurut penyelidikan Long Yun, identitas aslinya adalah putra sah dari keluarga kedua di Jepang, yaitu Yamamoto. Orang yang bisa menyuruhnya pasti memiliki identitas dan status yang lebih tinggi darinya. Dan Miyamoto Yuichi ini seharusnya adalah pilihan terbaik. Pasti dia. Aku benar-benar ingin menebasnya dengan pedang untuk membalaskan dendam ibu. Benar. Aku juga ingin sekali. Tapi Tiongkok kita harus berkembang. Tidak bisa lagi bertindak kasar seperti ini. Tenanglah, Komandan. Kami berempat sudah di pasar bersaing dengan perusahaan keluarga Miyamoto. Saat kita menguasai pangsa absolut, kami berempat akan menemani Anda membalas dendam. Betul? Baik, aku menunggu. Pak Miyamoto, kenapa kita dipanggil? Masih soal saham yang kemarin? Kita belum cukup menderita, ya, kan? Kejadian kemarin murni kesalahan.
Kali ini saya minta kalian datang untuk menyampaikan permintaan maaf saya. Tidak perlu minta maaf. Ada urusan lain? Kalau tidak, kami pergi dulu. Tunggu. Apa ini? Ini adalah penunjukan perusahaan untukmu. Penunjukan? Masih mau menipuku? Kenapa? Kali ini berapa yang harus kami bayar? Tidak perlu bayar sepeser pun. Ini adalah kepercayaan perusahaan padamu. Lihat saja. Keluarga Miyamoto cabang Huaguo. Wakil Direktur? Ini adalah cara saya menyampaikan permintaan maaf. Dan juga mengganti kerugianmu sebelumnya. Ini 5 juta. Pak Miyamoto, Anda terlalu sopan. Hei, Yao Yao, cepat panggil paman. Paman. Malam ini saya juga menyiapkan untuk kalian sebuah jamuan makan malam. Mengundang kamu dan Yao Yao. Pesta dansa? Semuanya eksekutif keluarga Miyamoto. Sangat membantu pekerjaanmu. Kalau begitu, terima kasih Pak Miyamoto atas bimbingannya. Kita tidak perlu sungkan. Bu, aku kangen kakek. Aku ingin pulang. Pulang? Memangnya kenapa, Bu? Pak, ayo makan. Baik. Mana Yao Yao dan Han Mei? Pak, saya belum sempat memberitahu Bapak, perusahaan mempromosikan Han Mei menjadi wakil presiden. Malam ini perusahaan khusus mempersiapkan pesta promosi untuk Han Mei. Han Mei membawa Yao Yao untuk menambah wawasan. Ini kabar baik? Ya, baik. Kamu juga harus berusaha, cari pekerjaan, hidup bersama sebagai keluarga bertiga. Itu yang paling penting. Baik, Pak. Kali ini kami terlalu ambisius. Sebenarnya kami hanya ingin mencari lebih banyak uang. Uang yang cukup sudah baik. Jangan ada lagi, ya? Benar. Saya selalu lupa menanyakan padamu. Han Mei bekerja di perusahaan mana? Yang mana? Hanya perusahaan biasa di Jiangzhou. Pak, ayo makan, makan. Perusahaan biasa? Perusahaan biasa itu perusahaan apa? Pak? Han Mei di sebuah perusahaan di Jiangzhou, perusahaan asing Jepang. Pak, saya tahu Bapak benci orang Jepang, tapi Han Mei hanya bekerja di sana. Sama sekali tidak ada yang lain. Perusahaan asing Jepang di Jiangzhou? Tidak benar. Long Yun, tolong bantu saya cari tahu pemilik di balik perusahaan asing Jepang di Jiangzhou. Siapa pemilik di baliknya? Miyamoto, Yuichi? Dia ternyata bekerja di perusahaan Miyamoto, Yuichi? Apa yang anak ini inginkan? Pak, ada apa? Istrimu sama bodohnya denganmu. Dia juga tidak berpikir dengan kemampuannya dia bisa menjadi wakil presiden perusahaan. Pak, ini. Ajak saya temui mereka. Jangan sungkan. Di Jepang kita, hubungan atasan bawahan tidak perlu dipedulikan. Di luar, kita semua teman, ayo menari bersama, bagaimana, setuju? Ayo. Sangat mudah. Hei ayo, angkat tangan, lambai ke kanan. Bagus, hei, bagus sekali. Hei, benar, gerak. Hei. Santai saja. Bintang malam ini adalah kamu. Ajak putrimu menari. Terima kasih atas bimbingannya, Pak Miyamoto. Yao Yao, ikut ibu menari, yuk, ayo. Ibu, tarian mereka aneh sekali. Apa yang aneh? Ini tarian Jepang, loh. Tidak bisa dipelajari meski punya uang, loh. Yao Yao, bukankah kamu ingin belajar menari? Untuk kakek, kan? Benar, kan? Ayo kita lanjutkan menari. Pintar, ayo.
Hei, anak kecil, ayo sini. Ayo dong, haha. Nah, gitu dong, seperti ini. Gerakannya benar, bagus sekali. Ayo, kita menari bersama, ayo hei. Hei, Takeda. Hei, iya, menarilah, menarilah, menarilah. Lanjutkan menari dong. Malam ini, semua video harus dikirim ke media di seluruh dunia, agar seluruh dunia tahu, keturunan pemilik bintang Huaguo juga suka menari tarian Jepang kami, tari pemanggil arwah. Hahaha. Hei, baik. Kalau begitu, lanjutkan menari. Hei, menarilah, ayo. Ayah, lihat, mereka hanya menari, tidak apa-apa. Kau diam. Kau bilang ini tidak apa-apa. Ini adalah tarian pemanggil arwah dari Jepang. Hei, orang tua, ada apa denganmu? Kenapa kau merusak meja kami? Satpam, satpam. Kakek, Yao, ingat ini baik-baik. Mulai sekarang, aku tidak mengizinkanmu menari tarian seperti ini. Kakek, Han Mei. Orang tua ini adalah mertuamu. Kau yang menyuruhnya datang? Han Mei, jangan banyak bicara dengan mereka. Jika kau masih menantu perempuanku, ikut aku. Ayah, Xiao Mei baru saja naik jabatan, diam. Apa yang kau tahu? Ikut aku. Menurutku, yang harus diam adalah kau. Orang tua, aku sarankan kau minta maaf sekarang juga, lalu pergi dari sini. Jangan sok tua di sini. Kau telah merusak meja kami, dan merusak pesta dansa kami. Kau masih bersikap seperti benar, cepat minta maaf kepada kami. Minta maaf. Merusak meja kalian, itu masih ringan. Kalian juga orang Tionghoa, kan? Betul. Karena kalian orang Tionghoa, kenapa kalian menari tarian rendahan ini? Tarian rendahan apa? Kau berani menyebut kami rendahan? Kalian menari tarian seperti ini. Saya memaki kalian bajingan. Itu pun masih ringan. Kalau ini di masa lalu, saya tembak kalian semua. Hahaha. Tembak kami? Kamu pasti gila ya? Han Mei, mertuamu itu memang jenius ya haha. Maaf. Pak, saya tahu Anda tidak suka Jepang, tapi ini cuma menari tarian Jepang, apa artinya? Kamu terlalu kolot, terlalu tradisional, terus berkubang di masa lalu, ingin membunuh semua orang Jepang. Apa kamu tidak merasa ini konyol? Yao, ayo terus menari denganku. Coba saja. Wah, sombong sekali. Han Mei, mertuamu, jangan-jangan dia veteran perang? Pantesan mukanya dendam kesumat. Tapi Pak Tua, sekarang zaman damai, apa kamu tidak merasa terlalu ikut campur? Tarian ini kami mau menari ya menari, kamu bisa apa? Haha. Menurutku, mungkin saja keluarga Pak Tua ini dulu sudah mati di medan perang. Kalau tidak, kenapa dia begitu sinis? Hahaha. Ulangi sekali lagi. Bilang sekali, bilang 10 kali, bisa apa? Seperti kalian para orang tua yang sok tua, selain menghambat kemajuan sosial dan pembangunan, tidak berguna sama sekali. Cepat pergi, jangan ganggu kami menari. Hari ini saya mewakili orang tua kalian. Akan mengajar kalian yang lupa sejarah, lupa leluhur, brengsek. Kamu berani pukul aku? Aku pukul kamu karena kamu orang Huaguo. Di tubuhmu masih mengalir darah orang Huaguo. Kalau tidak, kalian menari. Aku tidak peduli. Tapi kalian harus buka mata lebar-lebar. Tahu tarian apa yang kalian tarikan. Tahu di balik tarian ini, apa yang diwakilinya. Kamu terus berkata menuduh tarian kami. Kalau begitu, katakan tarian ini mewakili apa? Kalian semua pasang telinga dengarkan baik-baik. Tarian ini disebut tarian pemanggil arwah. Ini dulu orang Touyin, saat menduduki kota Huaguo, kami menarikan sebuah tarian. Mereka merayakan, mereka berdemo. Di balik setiap tarian, terkandung berapa banyak darah orang Huaguo kami. Kalian harus tahu, kalian semua adalah orang Huaguo. Tuan Lin. Haha,
Kamu juga ikut menari ya? Pemandangan hari ini lagi-lagi ulahmu. Aku cuma mengatur karyawanku sendiri menari saja. Lagi-lagi mengganggu mata Tuan Lin. Mengenai tarian pemanggil arwah, yang kau bilang. Di Touyin kami setiap orang dari kecil sampai besar bisa menarinya. Tarian pemanggil arwah ini, kalian orang Touyin semua bisa menari. Aku berharap semakin banyak orang Huaguo juga akan suka menari Hu. Kalian orang Touyin sungguh anjing, tidak bisa berubah dari kebiasaan makan kotoran ambisi serigala yang tak berubah hati serigala dan paru-paru anjing. Kalian tidak urus urusan rumah kalian sendiri, suka masuk ke rumah orang lain membakar, membunuh, merampok. Mungkin saja kalian sendiri tidak bisa mengurus urusan rumah sendiri, kami datang membantu dengan baik hati. Membantu dengan tulus. Kalian ini apa? Datang tanpa diundang. Kami tidak butuh. Kalau kami bersikeras datang, maka aku akan seperti dulu melawan orang Jepang. Kalian tak akan kembali. Baik, aku mau lihat siapa yang tak akan kembali. Kau ingat kejahatan akan berbalik. Ayo pergi. Han Mei, ayo pulang. Tidak mau. Apa maksudmu? Apa belum cukup jelas? Aku susah payah mendapat pengakuan dari Pak Gongben menjadi wakil direktur. Aku nggak mau pergi. Lagi pula, masalah dulu apa hubungannya denganku? Aku cuma mau cari duit. Jadi, maksudmu siapa yang beri duit? Dialah ibumu. Aku tadinya mengira bisa dapat untung dari statusmu. Sekarang aku lihat jelas, kamu itu cuma orang kolot yang kaku. Lebih baik aku andalkan diri sendiri. Han Mei, cepat ikut aku pulang. Aku akan cari uang yang banyak. Kamu pecundang, mau cari duit? Jangan bercanda. Kau? Kalian mau keluar dari perusahaan ini? Baiklah. Kalian bebas untuk pergi atau tinggal. Tapi saya hanya ingin menasihati kalian satu hal. Jangan lupakan penghinaan nasional. Ganyang imperialisme Jepang. orang bijak tahu menyesuaikan diri. Saya nyatakan kalian lulus ujian, gaji masing-masing naik setengah. Ayo menari, lanjutkan menari, ayo menari. Panglima, apakah Anda merasa sekarang Huaguo sudah damai tapi situasinya malah semakin rumit? Saya akhirnya keluar jalur. Tidak Panglima, Anda tidak keluar jalur, menghabisi bajingan Jepang, itu tidak ada yang lebih ahli dari Anda. Saya pernah berulang kali berfantasi. Dapat membunuh langsung, membunuh istri saya. Tapi sekarang mereka ada di depan mata saya. Tapi saya bahkan tidak punya keberanian untuk menghunus pedang. Panglima, bukan Anda tidak punya keberanian, tapi di dalam hati Anda di atas kebencian telah bertambah satu negara. Panglima, kematian istri Anda dulu pasti ada hubungannya dengan Miyamoto Yuichi itu. Jika Anda mau, saya segera perintahkan untuk menangkap bajingan Jepang itu. Sudahlah, ini toh urusan pribadi saya. Zaman perang sudah berakhir, dan Huaguo kita harus melangkah ke dunia dengan kepala tegak. Membunuhnya mudah, tapi tanpa alasan membunuh seorang pedagang asing pengaruhnya terlalu buruk. Tapi Anda sudah menyelidiki bertahun-tahun, lagi pula bagaimana Anda akan memberi penjelasan kepada istri Anda yang telah tiada? Yu He bisa mengerti saya. Masa depan Huaguo saya serahkan padamu. Saya pergi. Miyamoto Yuichi, saya harap Anda bisa jujur menjadi seorang pedagang. Kalau tidak, akan kubuat kau mati tak terkubur. Yao Yao sedang mengerjakan PR. Kakek, Iya, Yao Yao manis. Ayah? Maaf. Semua gara-gara mata saya buta menikahi wanita seperti itu. Han Mei pergi ke perusahaan itu sudah berapa lama? Sudah 4 atau 5 tahun. 4
atau 5 tahun. Terus bekerja sebagai wakil presiden perusahaan sebesar itu. Kalian tidak pernah berpikir mungkin ada sesuatu yang mencurigakan di balik ini. Ya, ayah. Aku juga merasa kemampuan Han Mei biasa-biasa saja. Tapi Miyamoto Yuichi sangat menghargainya. Beberapa tahun lalu, dialah yang aktif. Ayah, maksudmu Miyamoto Yuichi punya agenda lain? Bocah Jepang ini terlalu licik. Kurasa, dia menggunakan tarian di pesta untuk bermain-main. Ayah, lalu apa yang harus kita lakukan? Dulu, di tengah hujan peluru, mereka tidak bisa mengalahkan kita. Sekarang dia tidak punya kesempatan lagi. Tentang kejadian di pesta, kalian sudah tahu kan? Selidiki, lihat apa yang sebenarnya dia inginkan. Bocah kecil, sekarang kau hanya bisa patuh dan kembali ke Jepangmu itu satu-satunya jalan keluar. Jika tidak, aku akan membuatmu mati di Tiongkok. Tidak satu video pun bisa dikirim. Kali ini, militer Tiongkok turun tangan. Teknologi Tiongkok sudah secanggih itu? Itu tidak mengherankan. Tiongkok selalu sangat mementingkan hal ini. Kali ini benar-benar disayangkan. Jika kita bisa mengirim video itu, dampaknya pada Tiongkok pasti sangat besar. Miyamoto, tidak baik. Beberapa perusahaan besar di Tiongkok, hari ini, di pasar saham tiba-tiba melancarkan serangan terhadap kita. Menghalangi. Perusahaan lokal. Huaguo masih 20%, perusahaan asing 80%, mereka melakukan ini. Tidak takut ekonomi runtuh? Menurut umpan balik pasar, Huaguo dalam beberapa hari saja, tiba-tiba meluncurkan banyak produk yang bisa menggantikan perusahaan dari berbagai negara. Dan apa? Dan Huaguo terhadap negara lain kebijakan bisnis. Sangat baik. Sangat buruk terhadap kita. Sikap negara lain bagaimana? Huaguo menyebarkan ini demi dendam negara dan keluarga. Negara lain sangat mendukung. Dan apa? Dan mereka gencar mempromosikan hal-hal tentang perang masa lalu. Saat ini di pasar Huaguo sudah memicu boikot terhadap kita arah angin produk Dongying. Bahkan apa? Bahkan sudah ada yang membakar merusak produk kita. Sekarang produk perusahaan kita tertahan dalam jumlah besar. Orang Huaguo yang menjengkelkan ini. Apa kata pusat? Pusat menyuruh kita pertimbangkan. Tarik kembali ke negara asal. Tarik saya jalankan selama bertahun-tahun. Begitu saja disuruh tarik. Tapi apa? Jangan sebut lagi. Lega. Huaguo kita seharusnya dari dulu begini. Di pasar Huaguo produk Dongying. Sudah tidak ada jalan lagi di pasar. Sekarang produk orang Dongying begitu muncul, langsung dirusak. Meskipun ini salah. Tapi sangat memuaskan. Komandan lama, hal yang memuaskan seperti ini bagaimana menurut Anda sama sekali tidak senang? Iya. Selanjutnya, anak muda Dongying itu, apa yang akan dia lakukan ya? Apa katamu? Orang-orang Huaguk terkutuk ini, semuanya akan keluar dari perusahaan. Ya, orang-orang ini hanya tahu ikut arus. Di Jiangsu, perusahaan mana yang memberi sebanyak perusahaan kita? Kenapa? Ini mungkin itu yang disebut orang Dongying tua, yang hanya dimiliki oleh kohesi orang Huaguk. Kohesi. Kohesi omong kosong. Mereka hanya ikut arus saja. Han Mei, wanita bodoh itu, kemana dia? Beberapa hari ini, seluruh Huaguk sedang memboikot Dongying. Wanita bodoh itu juga goyah. Menurutku, tidak lama lagi dia juga akan seperti mereka, meninggalkan kita. Dia berharap banyak. Panggil dia kemari. Baik. Jangan harap bisa lepas dariku.
Lin Tuo, dendam kita akan berakhir di antara wanita ini. Akhiri saja. Akhiri. Tuan Miyamoto, kau cariku? Situasi pasar sekarang kau sudah lihat. Sebagai wakil presiden perusahaan, bagaimana pendapatmu? Hal sebesar ini masa aku seorang wanita bisa sembarang menduga? Bukannya masih ada kau dan perusahaan yang menanggung? Bagaimana kalau aku bilang, aku juga tidak sanggup menanggungnya? Pak Miyamoto, jangan bercanda, dong. Saya mendapat pemberitahuan dari pusat, menyuruh saya pulang ke negara asal. Meninggalkan Huaguo. Apakah kamu mau pergi bersamaku? Aku? Pergi? Saya tidak mau merepotkanmu lagi. Anakku masih di Jiangzhou. Sebenarnya, saya belakangan ini juga berencana untuk keluar dari perusahaan. Masih belum tahu bagaimana cara mengatakannya kepada Bapak. Saya setuju. Tapi, saya punya satu permintaan kecil. Silakan katakan. Selama saya bisa melakukannya, pasti akan saya bantu. Saya berharap bisa bertemu dengan anak dan suamimu. Anak dan suamiku? Pak Miyamoto, apa yang ingin kamu lakukan pada mereka? Saya sangat suka anakmu. Dan sekarang suamimu sedang merawatnya. Kalau begitu, ajak mereka ikut. Ini. Ini adalah sedikit tanda terima kasih sebelum berangkat. Pak Miyamoto, Anda terlalu sopan. Saya sangat percaya pada kepribadian Anda. Besok, saya akan membawa mereka ke sini. Kalau begitu, saya pamit dulu. Kenapa kamu kembali? Ini rumahku. Ini aku yang bayar. Kenapa aku tidak boleh pulang? Kamu bersikap seperti itu pada ayah? Kamu masih berani pulang? Linze, beberapa hari tidak bertemu, sudah besar kepala ya? Berani bicara seperti ini padaku. Mari, Yao, Mama gendong. Apa maksud kalian? Yao, pulang ke kamar, kerjakan PR. Baik. Linze, kamu sengaja cari masalah ya? Apa karena beberapa hari aku tidak menghajarmu? Gatal ya? Mau berontak? Manusia berbuat, langit melihat. Kalau kamu bertindak begini, jangan salahkan kami memperlakukanmu begini. Bukannya kamu sudah pergi waktu itu? Bukankah lebih baik kau jadi wakil presiden? Ini kan demi kalian. Aku kan cuma ingin cari lebih banyak uang. Kalau kamu punya kemampuan sedikit saja, masa aku harus begini? Sudah. Besok bosku ingin bertemu denganmu. Bos, Miyamoto Yuichi. Aku tidak mau bertemu. Sebagai suamimu, aku sarankan kamu jauhi dia juga. Apa maksudmu? Apa salah bos kami padamu? Han Mei, apa kamu tidak punya ingatan? Kamu lupa bagaimana dia menipu kita membeli saham? Dia juga mengajakmu, dan Yao menari tarian itu. Apa yang ayah katakan padamu? Kamu lupa, kan? Baik. Soal saham itu, memang itu kesalahan bos kami. Tapi bos kami sudah memberi kompensasi padaku. Lalu soal tarian itu jelas ayahmu yang selalu mengungkit masa lalu. Dengan Pak Miyamoto apa hubungannya? Baik. Kita tidak usah bicara saham, tidak usah bicara soal tarian. Kamu tahu, medali eksekutif Huaguo ayah berapakah biaya yang dikeluarkan untuk menebusnya? Berapa biayanya? Berapa yang bisa kalian keluarkan? Pak Miyamoto itu telah memberikan kompensasi sebanyak 5 juta rupiah. 5 juta? Ayah mengeluarkan 1 miliar rupiah baru bisa menebusnya. Kamu tahu? 1 miliar? Aduh, Linze, kamu benar-benar tidak bisa membual. 1 miliar, masa kamu bisa mengeluarkan? Kami memang tidak bisa mengeluarkan, tapi anak buah ayah yang dulu, mereka adalah orang-orang kaya raya terkenal di Huaguo. Kalau bukan mereka, medali Huaguo ini akan jatuh ke tangan mereka. Bos besar. Kau bilang, mereka menghabiskan 1 miliar untuk membeli medali itu. Bukan, Linze, kenapa kau tidak bisa menghentikannya? 1 miliar. Cukup untuk kita hidup beberapa generasi. Cukup? Kalau bukan karena dirimu bagaimana ini bisa terjadi?
Aku tidak ingin melihatmu. Kau keluar? Keluar. Linze, dengarkan aku dulu. Aku juga tidak tahu kenapa begini. Lagi pula itu uang dari para bos besar, kita tidak rugi apa-apa. Uang ini lebih baik di kantong sendiri barulah benar. Aku sudah mengumpulkan banyak uang sekarang, kita akan segera hidup enak. Aku tidak peduli kau keluar. Linze, bisakah kau tidak seperti ini? Masalah masa lalu anggap saja aku salah kali ini. Tolong aku, ya? Miyamoto Yuichi itu pasti tidak berniat baik, aku tidak akan pergi. Bukan. Kalau kau tidak pergi, aku bagaimana dong? Linze, suami istri sehari, 100 hari budi. Anggap aku mohon padamu, bisa? Anggap demi Yao Yao. Bagaimanapun aku juga ibu Yao Yao. Demi keluarga kita yang lebih baik ke depan, demi masa depan. Pergi sebentar, bisa? Mas, bos kami sebentar lagi akan meninggalkan Huaguo. Aku berjanji padamu. Mulai besok, aku akan kembali dan hidup baik-baik. Kita bersama merawat ayah, bagaimana? Apa yang kau katakan benar? Tentu saja. Tapi mereka, kenapa harus bertemu Yao Yao? Dia bilang dia suka Yao Yao, ingin bertemu Yao Yao. Suka Yao Yao? Kenapa kau peduli banyak? Ada kita di sampingnya, apa yang bisa dia lakukan? Lagi pula ini di Huaguo kita, apa yang kau khawatirkan? Boleh bertemu. Tapi sebaiknya beritahu ayah dulu. Kamu bilang sama ayah itu temperamennya, apa dia akan mengizinkan kita pergi? Jangan bilang sama sekali. Baik. Tapi kamu harus tepati janji. Pasti. Ketua Regu. Perusahaan Miyamoto Yuichi, karyawannya hampir habis semua, produk dan barangnya juga menumpuk banyak. Dia sudah habis. Bagus. Semakin dia dalam situasi seperti ini, semakin harus hati-hati. Sifat orang Jepang, kita semua tahu. Tenang saja, Ketua Regu, dia tidak akan bisa membuat masalah. Baiklah. Selanjutnya, serahkan pada kalian. Tulang tuaku ini tidak akan ikut bermain lagi. Aku mau pulang, menemani cucuku. Aku pergi. Hati-hati di jalan, Ketua Regu. Anak kecil Jepang itu banyak berbuat jahat. Sampai-sampai dia bisa kembali dengan selamat ke Jepang. Membuat kesal. Ketua Regu terlalu menderita. Bahkan jika aku dimarahi Ketua Regu, aku pasti tidak akan melepaskan bocah itu. Kamu, mau apa kau? Aku sudah mengirim orang untuk mencari bocah itu. Dia sangat suka Tiongkok. Kalau begitu, biar dia tinggal di sini selamanya. Kenapa? Kau mau menghalangiku? Kami tidak tahu apa-apa. Nah, itu baru benar. Ini kantor Mama. Lihat. Tuan Miyamoto, kenapa kau di sini? Menjemput kalian. Tuan Miyamoto, kau terlalu sopan. Kemarin kau bilang suka Yao Yao, aku bawa dia. Panggil paman. Paman, gendong. Tidak. Kakek bilang kau orang jahat. Aku tidak mau digendong. Kok bicara begitu? Apa yang aku bilang semalam? Ayo. Anak kecil ini lucu sekali. Ya? Tuan Miyamoto, kau panggil kami. Ada urusan apa sebenarnya? Kami masih ada urusan, katakan langsung saja. Oh, karakter yang terus terang. Seperti ayahmu. Tidak ada. Hanya datang. Bantu aku sedikit. Telepon. Telepon? Telepon siapa? Pemimpin Tiongkok. Ayahmu. Kau suruh kami datang. Hanya untukku menelepon ayahku. Kau gunakan kami untuk mengancamnya. Benar. Tipu muslihat kecil seperti ini. Kalian orang Tiongkok masih saja tertipu. Tuan Miyamoto, apa yang kau lakukan? Bukankah kau bilang kemarin hanya ingin bertemu Linze dan Yao Yao? Lalu kau? Hanya wanita bodoh sepertimu yang akan percaya pada kata-kata itu. Sayang, ambil dia. Jangan. Tuan Miyamoto, bisakah kau mengingat selama bertahun-tahun aku untukmu bekerja untukmu selama ini?
Lepaskan kami, bukankah kau dulu pernah bilang, kontribusiku, untuk perusahaan sangat besar? Kontribusi apa? Dengan pengalamanmu datang ke sini jadi wakil direktur Han. Oh ngomong-ngomong kau bantu aku menyelidiki keberadaan Lin Tuo. Dan juga, bantu aku mengatasi masalah fisik. Terima kasih ya. Han Mei kau. Lin Ze, aku dipaksa. Kurang ajar, aku akan melawan kalian. Yao Yao. Lepaskan putriku. Ayah, Lucu sekali. Lin Tuo. Ku beri kau waktu 5 menit. kakek, Lanjutkan. Tidak. Aku mohon padamu Tuan Miyamoto, jangan pukul dia. Mama. Sebagai putra Lin Tuo, tak kusangka kau menikahi wanita sebodoh itu. Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri, dasar binatang. Bunuh aku? Kau mau membunuhku dengan apa? Aku akan bunuh ibumu dulu. Dan bersenang-senang dengan istrimu juga. Kau hanya layak kuinjak-injak. Ibuku. Olehmu? Oh, Kau tidak tahu ibumu mati? Saat itu dia mati. Lebih parah dari sekarang. aku akan mempertemukan kalian. Tuan Miyamoto, waktunya hampir tiba. Kakek, Ayah. Selamat datang, pahlawan tua. Lepaskan mereka, lepaskan. Apa kamu pikir mungkin? Apa yang sebenarnya kamu mau? Dengan darah keluargamu Lin. Cuci bersih keluargaku Miyamoto aib selama puluhan tahun. Sekarang, berlutut dan bicara padaku. Ayah, jangan. Kamu sangat sentimental ya. Baik, Sekarang, kita buat kesepakatan. Kamu selamatkan satu orang. Tusuk 1 kali. Setelah 3 tusukan, aku lepaskan orangnya. Ayah? Jangan, ayah. baik. Aku setuju. Ayah. kakek, Ayah, Lanjutkan. Suara yang indah. Ayah, kakek, Ayah. Ayah. Easy. Cepat bawa mereka pergi, ayah. Aku tidak mau pergi. Aku mau mati bersamamu. Pergi. sangat mengharukan. Tapi, ini adalah takdir keluargamu Lin. Aku akan mengantarmu ke bawah. Biarkan kalian bercengkerama di bawah ya. Beraninya, kau lawan aku saja. Dulu puluhan tentara Jepang mengepungku tidak bisa membunuhku. Hanya mereka, beberapa orang belum cukup. Aze Yao Yao. Biasanya aku tak sempat mendidik kalian. hari ini akan kutunjukkan padamu. Apa itu semangat bangsa Tionghoa? ayah, Jangan pukul, Pak. Pak. Kawan lama. Hari ini, kita berdua bertemu lagi untuk bertempur, bahu-membahu. Tebasan pertama ini, untuk membunuh orang gila. Tebasan kedua ini, untuk membunuh yang kejam. Tebasan ketiga ini, untuk membunuh yang penuh dosa. Giliranmu sekarang.
Begitu? Perkenalkan, pendekar pedang nomor 1 Jepang, Takeda. Lin Tuo. Sudah terlalu lama menunggumu. Takeda-san. Buat mereka melihat dengan baik. Apa itu ilmu pedang Jepang? Ilmu pedang Jepang. Takeda. Dulu di keluargamu, entah berapa banyak orang, semuanya mati di tanganku hari ini. Aku ingin lihat seberapa besar kemampuanmu. Takeda-kun. Kenapa diam? Ayo serang. Jika aku lebih muda 10 tahun, di hadapanku pasti tidak akan membiarkanmu bertahan 1 ronde. Apa? Pendekar pedang nomor 1 Jepang? Hanyalah sampah. Ayah kamu tidak apa-apa? Baik-baik saja. Cukup untuk menghadapi bajingan ini. Lin Tuo, Aku adalah murid klan Miyamoto dari Jepang. Kamu tidak bisa membunuhku. Aku akan memberimu 1 kalimat. Siapa yang menyerang negara Hua, meskipun jauh, pasti dibalas. Hari ini kamu harus mati. Yang harus mati adalah kamu. Tidak bisa. Kamu yang memaksaku. Xiao Mei, Han Mei. Ibu, Han Mei. ibu, Xiao Mei. Linze. Aku salah. Aku benar-benar minta maaf padamu. Xiao Mei. Xiao Mei. Han Mei. Ayah, menjadi menantu perempuanmu. Aku tidak pantas. Anak bodoh, apapun yang kalian lakukan. Di hati ayah, hanyalah seorang anak yang berbuat salah. Tapi di hatiku, aku tidak pernah menyalahkan kalian. Terima kasih, Ayah. Xiao Mei. Han Mei. Semua ini karena kamu memaksaku semua harus mati. Semua sudah berakhir. Yu Hei, Han Mei, arwah kalian di surga. Beristirahatlah dengan tenang. Panglima tua kau. Urusanku sudah selesai. Jalan selanjutnya, kuserahkan padamu. Panglima tua. Kau layak disebut bintang Huaguo. Negara Huaguo kita pasti akan makmur dan sejahtera. Hormat.